Ada yang pernah ngalamin nggak dengan yang namanya kaca mobil berkabut? Tentunya, kaca mobil yang berkabut seringkali menjadi masalah umum bagi pengemudi. Karena kabut yang terbentuk pada kaca mobil seringkali mengganggu visibilitas dan dapat mengurangi tingkat keselamatan saat berkendara. So, di video kali ini, kita akan membahas masalah tersebut, terutama pentingnya memahami faktor penyebabnya. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa kita mau ucapkan terima kasih untuk Megacools yang lagi-lagi udah mau menjadi sponsor kita di video kali ini, yakni sebuah perusahaan anak bangsa yang bergerak di bidang maintenance kendaraan. Untuk teman-teman yang penasaran dengan perusahaan yang satu ini, langsung aja datengin landing page-nya di www.megacools.com. Oke, pada dasarnya, kabut yang tercipta pada kaca mobil sendiri adalah kondisi di mana uap air dari udara dalam kendaraan mengembun dan berkumpul menjadi tetesan air dengan ukuran kecil namun sudah bisa dipandang oleh mata. Biasanya hal ini sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Apa saja sih faktor-faktor penyebab dari masalah tersebut? Faktor yang pertama tentunya adalah perbedaan suhu. Karena dengan perbedaan suhu yang signifikan antara udara di dalam kabin mobil yang lebih hangat dan udara di luar kendaraan yang lebih dingin akan menyebabkan kaca mobil menjadi permukaan yang lebih dingin. Sehingga ketika udara di dalam kendaraan yang lebih hangat bertemu dengan kaca yang lebih dingin, terjadilah proses kondensasi yang menghasilkan kelembaban atau air pada udara yang bergerak dan berkumpul pada media yang lebih dingin. Dan dengan banyaknya partikel-partikel air yang berkumpul menyebabkan air tersebut memiliki bentuk fisik yang dapat dipandang oleh mata dan menghalangi kaca atau windshield. Kondisi ini sendiri mayoritas disebabkan oleh cuaca yang dingin. Lalu, faktor yang kedua adalah kelembaban pada kabin. Kelembaban udara di dalam kabin kendaraan dapat meningkat akibat barang-barang basah atau kondisi udara yang lembab secara alami. Dan selain hal-hal tersebut, salah satu faktor terbesarnya adalah aktivitas pengemudi dan juga penumpang. Mengingat 70% dari tubuh kita sendiri merupakan cairan, yang artinya kelembaban tidak akan terlepas dari manusia, belum lagi ditambah suhu tubuh serta udara dari napas kita. Dan terakhir, faktor ketiga sebagai faktor tambahan adalah pendinginan udara kabin yang kurang maksimal. Yang pastinya mayoritas pengemudi mobil itu pahamlah betapa menyiksanya berkendara saat cuaca hujan tanpa kehadiran yang namanya AC, bener gak? Tentunya kondisi ini akan memberikan dampak serta resiko bagi pengemudi yang udah kita rangkum juga nih. Yang pertama adalah gangguan terhadap visibilitas atau keterbatasan penglihatan. Dan yang kedua adalah kenyamanan berkendara yang jelas terganggu. Serta yang ketiga, konsentrasi yang tinggi akan membuat pengemudi cenderung lebih cepat lelah. Yang pastinya, kombinasi dari ketiga faktor tersebut akan memberikan resiko yang sangatlah fatal, baik bagi pengemudi, penumpang, bahkan pengendara lain di sekitar kita. Tentunya resikonya sendiri nggak main-main loh. Mulai dari yang ringan seperti masuk ke jalan yang berlubang yang dapat merusak kaki-kaki kendaraan. Lalu yang kedua adalah melintasi genangan air tanpa sadar dengan kecepatan yang tergolong tinggi yang dapat mengganggu kenyamanan pengendara roda 2. Dan bahkan yang ketiga, kecelakaan lalu lintas yang mungkin saja bisa mengancam nyawa. Maka untuk mencegah hal tersebut sebelum terjadi, di sini kita punya beberapa tips yang mungkin bisa kalian sesuaikan dengan kondisi kendaraan kalian masing-masing ya. Mengingat kadang AC aja tuh nggak bisa diandalkan, apalagi pas AC tersebut mendadak bermasalah saat di dalam perjalanan. Oke, langsung aja kita masuk ke langkah-langkah solusinya. Langkah yang pertama tentunya nyalakanlah AC mobil jika memungkinkan. Dan jika masih kurang, kalian juga bisa mengaktifkan fitur defogger yang tersedia. Namun, di sisi lain jika mobil kalian memiliki masalah dengan AC, kalian bisa melakukan langkah kedua, yakni dengan melakukan pembersihan secara merata alias mengelap kaca menggunakan kanebo atau lap microfiber secara berkala. Tapi di sisi lain tips kedua ini nggak kita saranin sih, karena selain nggak praktis, juga sangat mengganggu konsentrasi kita saat mengemudi. Dan terakhir, cara yang pastinya ampuh dengan adanya AC ataupun tanpa AC sekalipun adalah penggunaan cairan pembersih kaca khusus yang memiliki formulasi anti-fog.
Dan di sini kita punya rekomendasi produk, yakni Zero Drop dari Megacools yang ampuh membersihkan kaca serta menghilangkan kabut kaca atau windshield pada saat berkendara dengan kondisi cuaca yang dingin dengan formulasi anti-fognya. Selain memiliki formulasi anti-fog, Zero Drop juga dilengkapi dengan formulasi seperti anti-fungi yang dapat membunuh jamur pada kaca. Dan terakhir adalah formulasi hydrophilic, yakni sebuah formulasi yang dapat membuat air mengalir dengan mudah, yang dapat memberikan efek daun talas dengan performa yang lebih baik. Gambarnya sendiri kurang lebih seperti ini nih. Dengan pengaplikasian Zero Drop, air akan langsung teralirkan pada 0 km per jam, atau bisa dibilang saat mobil diam sekalipun, tanpa adanya bantuan dari angin. Oleh karena itu, Megacools memanggil produk spesial mereka yang satu ini dengan nama Zero Drop. Yang kita rasa produk gini tuh bisa berperan sangat penting apalagi saat musim penghujan seperti saat ini. Dan tentunya produk ini juga bisa kamu kombinasikan dengan produk wiper fluid yang udah kita pernah bahas juga di video sebelumnya. Oke, untuk pengaplikasiannya juga tergolong mudah kok. Pertama, pastikan bahwa permukaan kaca atau windshield pada kendaraan kamu tuh benar-benar bersih, terutama dari produk yang mengandung wax seperti obat poles body, atau juga produk-produk lainnya yang membuat kaca mobil kalian menjadi licin. Nah, jika kalian menghadapi masalah tersebut, kalian bisa mulai mencucinya dengan sampo body atau lebih baik menggunakan wiper fluid yang dibuat khusus sebagai pembersih windshield dan kaca kendaraan. Setelah kaca dirasa cukup bersih, kalian juga bisa mengaplikasikan Zero Drop dengan menyemprotkannya ke permukaan kaca hingga bereaksi, dan kalian bisa menunggu proses ini selama 5 menit. Lalu, setelah reaksi pada kaca sudah selesai, lapisan hydrophilic pun akan terbentuk. Langkah selanjutnya, kalian bisa mengelapnya menggunakan kain microfiber dan kalian bisa langsung mengetes kendaraan kalian pada kondisi jalan yang hujan dan rasakanlah perbedaannya. Oh iya, satu lagi nih. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman juga bisa mengaplikasikan Zero Drop ini dari kedua sisi, baik itu dari luar mobil atau eksterior, atau mungkin juga dari dalam kabin atau interior. Dari tadi kita ngomongin mobil terus ya. Nyatanya, di samping penggunaannya pada mobil, Zero Drop juga bisa diaplikasikan pada kaca helm untuk kamu pencinta roda 2. Jadi sekali beli Zero Drop ini bisa berguna untuk dua jenis kendaraan sekaligus. Zero Drop, pandang tetap jelas meski hujan deras. Oke, kita rasa cukup untuk pembahasan mengenai bahaya dampak dari kabut kaca saat musim hujan dan cuaca dingin. Dan seperti biasa, jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk ramaikan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the following video, and thanks for watching.